Selamat pagi, Bro and Sis Wiryawan Education. Selamat pagi, Papa Prof. Sebelum ini mohon untuk disupport ya, 1000 follower subscriber dari YouTube, kemudian juga Instagram juga di follower dari Wiryawan Education untuk bisa kita lebih berkembang. Nah, pagi ini Papa Prof akan membawakan foreign direct investment. Ya, mungkin untuk lebih detailnya Bapak Prof bisa langsung sharing ke kita-kita nih. Ya. Selamat pagi, terima kasih Wahyu dan lain-lain. Ya. Begini, saya akan membahas mengenai pentingnya investasi di Republik ini. Ya. Apalagi disebut foreign direct investment. Nanti kita bagi dua, ada investment yang portfolio, ada yang foreign direct investment. Kenapa begitu? Sebab menurut pendapat saya, ya, artinya perkembangan ekonomi Indonesia ke depan, ya, setelah misalnya masalah pandemi ini selesai, bisa katakanlah akhir tahun ini baru kita bisa agak sedikit lega dengan vaksin dan sebagainya. Ya, nah pada tahun 2022 barulah kita bisa melihat bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini bisa mengembangkan perekonomian kembali. Ya, nah, bagaimana pentingnya nih? Karena suatu perekonomian seperti Indonesia dan lain-lain, ya, termasuk di Malaysia, di Thailand, di Filipina, apalagi di Myanmar, ya, di Vietnam, dan bagian-bagian lain di dunia, ini lagi memperebutkan ya yang namanya foreign direct investment atau investasi asing. Ya. Tanpa investasi asing, negara akan sulit mengembangkan perekonomiannya, kecuali dengan meminjam. Ya, itu bisa juga, tetapi meminjam itu masuk yang disebut portfolio investment. Kenapa begitu? Karena terdapat kesenjangan yang selalu saya sebutkan sebagai kesenjangan antara, ya, artinya saving investment, antara apa yang kita bisa saving dan apa yang kita bisa invest. Ya. Selama ini di Indonesia saving ini agak sulit. Kenapa agak sulit? Kita lihat sekarang ini lebih-lebih lagi dalam situasi pandemi, banyak perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan sangat besar terpuruk. Ya, karena dalam supply chain-nya terganggu. Ya, apakah produksinya terganggu karena ada hambatan-hambatan yang dikaitkan dengan COVID-19 atau juga demand-nya yang berkurang. Ya, dan ini berbahaya sekali. Kemudian kalau kita tidak mempunyai income yang baik, kita tidak mungkin bisa punya saving. Saya kasih contoh, kalau seseorang ya bekerja, dia dibayar 3-4 juta satu bulan, ya, kurang lebih tingkat UMR, ya, nah akan susah ya, untuk dia melakukan saving. Ya, kenapa? Income yang 3-4 juta satu bulan harus dipotong oleh apa? Biaya rumah tangga, biaya kehidupan. Dia harus bayar katakanlah kos, ya, dan harus bayar biaya sewa dan sebagainya. Kemudian dia harus makan, minum, kemudian juga biaya transportasi, apakah naik motor atau naik angkutan umum. Nah, ditambah celakanya, ya, secara agak aneh, orang-orang berpenghasilan bawah ini terus gemar merokok. Ya, merokok merupakan ya, suatu kegiatan yang sangat tidak ekonomis, buang-buang duit, dan tidak ada manfaat sama sekali. Nah, akibatnya tiap bulan mungkin penghasilan yang 4 juta itu 3-4 juta habis. Kalau dia kehabisan uang 3-4 juta, tidak ada yang bisa dia saving. Ya, kalau tidak bisa dia saving, tidak ada duit yang bisa dia invest. Lain perkara kalau saya ambil contoh yang kedua.
pada contoh kedua, katakanlah dia seorang manajer, ya, manajer menengah, mungkin gajinya sudah 7 juta sampai 10 juta. Nah, kemudian kebutuhan hidup dia mungkin kurang lebih sama, ya, dengan yang berpenghasilan tadi 3-4 juta, mungkin lebih sedikit. Katakanlah dia juga harus bayar sewa kos, ya, rumah dan sebagainya. Kemudian dia juga harus bayar makan dan minum, mungkin sedikit lebih tinggi, mungkin harus cicilan bukan motor lagi tapi mobil. Katakanlah dia habis 1 bulan itu 6 juta. Ya, kalau dia punya penghasilan 10 juta, dipotong dengan 6 juta, 7 juta, dia masih punya kelebihan 3 juta. Nah, kelebihan 3 juta ini atau 4 juta bisa dia invest. Ya, kalau dia invest tiap bulan 3 juta, 4 juta, kemudian dalam setahun dia memiliki, ya, artinya saving 12 kali 4 juta katakanlah. Dia memiliki uang 48 juta. Nah, saving ini dia bisa invest. Setelah memiliki uang katakanlah 48 juta, akhir tahun dia bisa lakukan investasi. Apakah dia buka rumah makan gado-gado, ya, rumah makan misalnya sotomi, ya, dan sebagainya. Walhasil dia bisa invest karena dia memiliki saving tadi yang berasal dari pendapatan dikurangi dengan biaya kehidupan. Nah, di Indonesia ini potretnya sangat buram. Ketika perusahaan besar sudah sama sekali income-nya susah, ya, kenapa? Karena masalah pandemi. Kita lihat banyak retailer pada perguguran, ya, kantor-kantor pada tutup, rumah makan tutup, airline tutup, travel agent tutup, hotel apalagi dan sebagainya. Ya, jadi penghasilan tingkat nasional sangat terganggu. Ya, pemerintah juga tidak bisa mengenakan pajak lagi seenaknya. Bahkan harus memberikan stimulasi. Kita lihat pemerintahan Joe Biden saja, ya, begitu dia naik menjadi presiden, kira-kira kurang lebih nanti malam dia dilantik, ya, waktu Indonesia, dia sudah menyiapkan 1,9 triliun dolar, hampir 2 triliun, ya, untuk dana stimulasi nanti pengembangan ekonominya. Nah, Indonesia juga memerlukan seperti ini, ya, jadi tidak bisa lagi untuk invest, bahkan memerlukan stimulus dan sebagainya yang diperoleh dari mana? Umumnya dari penerbitan hutang luar negeri yang dilakukan oleh, ya, Menteri Keuangan yang bagus itu Sri Mulyani Indrawati, ya, bahkan sudah memperlebar, DPR sudah mengizinkan defisit dengan APBD itu bisa sampai, ya, 4-5%, kadang-kadang 6%, biasanya 3%. Ini ternyata dilebarkan band white-nya ini supaya dengan demikian Indonesia bisa lagi mendapatkan dana dari lewat penerbitan ORI dan sebagainya, obligasi Republik Indonesia. Nah, kita lihat kemudian juga pekerja kita dengan segala permohonan maaf itu potretnya buram. Kenapa buram? Karena kalau kita lihat profil tenaga kerja Indonesia itu antara 60-70%, ya, adalah SMP plus. Ya, apa SMP plus? Dia masuk di SMA setahun 2 tahun, terus dia berhenti, putus sekolah. Jadi kita tidak bicara putus sekolah model Ibu Susi Pujiastuti, ya, yang pintar bisa terus sekolah, tapi putuskan berhenti karena mau menjadi pedagang dan memang berhasil, ya, dalam perdagangan ikan, kemudian airport, transportasi udara, sampai menjadi salah satu orang kaya. Ini kita bicara yang lain, yang sehari-hari. Nah, kalau dia bekerja dengan modal pendidikan SMP plus tahun 2 tahun, dia tidak akan gampang mendapatkan lapangan pekerjaan. Terpaksa dia masuk ke sektor non formal, ataupun kalau formal dia direkrut menjadi cleaning kontraktor dan sebagainya. Ya, saya hormati pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ya, artinya tidak ada unsur melecehkan. Ya, saya hormat dengan orang-orang yang tetap mau bekerja, ya, walaupun dalam kondisi seperti itu. Jadi sebagai cleaning kontraktor dan sebagainya, mereka adalah buru-buru lepas, buruh kontrak. Nah, mungkin
mungkin maksimal gajinya UMR lagi. Nah, kalau UMR seperti saya jelaskan tadi, orang-orang ini tidak mungkin memiliki ya, suatu surplus ya, dari penghasilan dia untuk kemudian dia bisa invest. Nah, ini yang tadi saya katakan dari awal, ada kesenjangan antara saving investment. Tanpa ada saving tidak bakal ada investment. Nah, kalau tidak ada investasi, ya, tidak ada misalnya pabrik dibangun, tidak ada perusahaan besar didirikan lagi, ya. Terus pertanyaan besarnya, siapa yang akan menampung tenaga kerja Indonesia itu? Karena tiap tahun tenaga kerja baru, ya, ini bukannya yang sudah ada, yang baru saja, apakah putus sekolah, apakah dia lulus universitas, dia masuk ke pasar tenaga kerja, ini kurang lebih 2 juta orang ini. Ya, kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, apalagi kalau tidak ada misalnya pendirian perusahaan-perusahaan, terus tenaga kerja ini akan ditampung di mana? Tenaga kerja baru ini. Ini merupakan beban pikiran bagi setiap pemerintah di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, ya, biasanya substitusinya, penggantinya adalah mencoba menarik investor asing masuk ke Indonesia. Kalau investor asing masuk ke Indonesia, mereka bikin pabrik, mereka bikin perusahaan, bisalah ya, memberikan lapangan pekerjaan baru. Makanya sangat penting sekali investasi asing itu. Saya kata investasi asing karena investasi dalam negeri itu sekarang sudah dalam keadaan tidak begitu mengembirakan situasinya. Nah, sedangkan yang disebut investasi asing ini bukan saja diharapkan masuk oleh Indonesia, ya, melainkan juga hampir banyak negara-negara dunia berkembang ya, juga mengharapkan adanya jalan investasi. Kita tidak sendirian, Malaysia perlu, Thailand perlu, Filipina perlu, ya, bahkan negara-negara yang kemudian ya, baru merdeka, ya, seperti Vietnam dan sebagainya, Myanmar, Laos, sangat membutuhkan investasi itu. Oleh karena itu, investasi ini menjadi rebutan di banyak negara di dunia. Karena apa? Karena dia akan menopang ya, kehidupan perekonomian. Ekonomi tidak akan tumbuh plus 5, plus 6 ya, persen GDP. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan paling sedikit 5%. Kalau bisa 6%. Idealnya 7% pertumbuhan GDP. Baru bisa ya, menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru. Di bawah 7%, apalagi 5%, apalagi 4%, itu hampir mustahil. Inilah pentingnya foreign direct investment yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya, yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat pada hakikatnya yang disebut dengan foreign direct investment ialah sesuatu ya, arti peristiwa kejadian ya, suatu investasi ini syarat utama ya, kalau satu perusahaan invest directly di negara asing ya, jadi dia sisihkan modal, dia masuk ke satu negara asing, dan di situ untuk foreign direct investment dia mesti apa? Dia mesti menggunakan dana ini untuk membuat fasilitas produksi, ya, atau fasilitas kantor. Itu syaratnya. Jadi ada investasi di luar negeri ya, yang dilakukan untuk membuat fasilitas produksi. Apa artinya fasilitas produksi? Fasilitas produksi itu artinya adalah pabrik, ya, atau bentuk fasilitas pemasaran. Apa itu fasilitas pemasaran? Misalnya kantor cabang. Ini syarat utama dari foreign direct investment. Sebab kalau perusahaan itu tidak ya, investasi untuk membuat fasilitas produksi atau tidak untuk membuat kantor cabang, ya, investasi seperti itu disebut portfolio investment. Jadi kita bedakan, FDI itu mesti untuk bikin fasilitas produksi. Artinya dia datang di suatu negara, ya, dia buka pabrik atau dia buka kantor cabang.
Nah, ini adalah syarat utama dari sebuah foreign direct investment. Kalau tidak, nah, dia hanya membeli ya surat-surat berharga, commercial paper, beli saham, itu tidak termasuk foreign direct investment, melainkan portfolio investment. Ya, beda itu. Kalau pada portfolio investment, ya, orang membeli surat berharga, saham BCA, saham yang lain-lain, ya, Indofood, tetapi tidak untuk masuk menjadi pengurus, tidak menjadi komisaris, tidak menjadi direksi, ya, tidak menguasai. Nah, terus yieldnya dari mana? Yield pada portfolio investment terjadi kalau pada tutup tahun, kemudian perusahaan itu berlaba besar, profitnya besar, nah ada dividen dibagi-bagi. Nah, orang yang memegang ya, surat-surat saham ini akan mendapatkan dividen. Ya, ini gunanya yield dari portfolio investment dari dividen. Atau dia pegang surat saham, setelah setahun 2 tahun dia beli surat saham itu misalnya per saham 5.000. Setelah dia pegang surat saham itu 2-3 tahun naik menjadi 10.000. Nah, jadi ada deltanya. Ya, jadi ada kenaikan harga saham dari 5.000 menjadi 10.000. Kalau dia jual, ya, dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan yield yaitu 100%. Ya, tetapi dia tidak bisa beli saham 1.000 saham BCA, terus dia kepengen menjadi komisaris atau direksi BCA, tidak mungkin. Ya, makanya dia tidak ikut dalam kepengurusan perusahaan tadi. Dia hanya datang, nanti kalau diundang rapat umum megang saham, dia datang. Nah, dia dengarkan laporan-laporan dari direksi maupun komisaris. Nah, tetapi pada foreign direct investment, orang-orang tadi itu, perusahaan-perusahaan tadi itu langsung mengurus. Satu contoh, ya, foreign direct investment yang selalu saya gunakan sebagai contoh adalah Unilever. Unilever itu masuk ke Indonesia ketika masih zaman Hindia Belanda. Jadi mereka bawa modal sendiri, bikin pabrik satu di Jakarta, satu di Surabaya dulu, nggak tahu sekarang ya. Nah, jadi kalau di situ dibutuhkan komisaris 10 orang, ya 10-10-nya pasti dari Unilever atau diangkat oleh Unilever. Kalau dia perlu direksi, 10 direksi, 10-10-nya orang dari Unilever. Jadi Unilever berhak 100%. Nah, apa sekarang ya pro and cons-nya? Pro and cons-nya ialah pada foreign direct investment, kalau dia untungnya 100% dia miliki. Karena dia memiliki saham 100%. Ya, kecuali kalau dia rugi. Kalau dia rugi 100%, ruginya dia harus tanggung sendiri. Nah, kalau pada portfolio investment, kerugian hanya sebatas pada saham yang dia beli. Ya, ini adalah salah satu hal. Ya, jadi kalau kita kembali kepada foreign direct investment, itu ada 2 macam investasi. Ya, pada foreign direct investment. Pertama-tama disebut greenfield investment. Ya, investasi hijau. Kenapa disebut greenfield? Kalau kita pergi ke desa, kita lihat di sekitar desa kita ada sawah. Ya, kalau sawah itu baru dibajak, baru ditanami, kemudian ditanami misalnya pohon-pohon padi yang masih muda, baru sebulan 2 bulan, nanti warna dari sawah kita itu kehijau-hijauan. Ya, jadi minjam dari istilah padi itu adalah greenfield investment. Apa di greenfield investment? Greenfield investment adalah investasi yang dibuat sejak awal. Ya, minta izin pada BKPM. Setelah dapat izin, mulai mencari tanah. Ya, udah dapat tanah, meminta izin bangunan. Setelah sudah dapat izin bangunan, bikin pabrik. Setelah bikin pabrik, beli mesin. Nah, jadi artinya dari awal dilakukan dari zero, starting from zero, selalu saya katakan. Dimulai dari awal sama sekali. Sampai perusahaan pabrik itu bisa berjalan, terus kemudian ada periode di mana dilakukan trial, ya, production trial, dan kemudian mulai launching produknya. Jadi dimulai dari awal sampai produk itu bisa di launching.
Ini disebut dengan greenfield investment. Ya. Kemudian investasi yang kedua adalah disebut investasi brownfield. Brownfield terjadi kalau kita pergi ke desa, kita lihat di desa-desa itu misalnya padi sudah siap dipanen, warnanya sudah berubah ke coklat-coklatan, kuning ke coklat-coklatan, brown. Nah, ini adalah brownfield investment. Kalau pada greenfield investment kita mulai dari zero, kita mulai dari nol. Ya, pada brownfield investment kita tidak boleh dari zero. Ya, artinya kita invest di suatu perusahaan yang sudah jalan. Perusahaan itu sudah mulai beroperasi, sudah kadang-kadang lama, ya, sudah berjalan dengan baik. Ya, terus kita membeli perusahaan itu. Jadi tidak from zero lagi, tapi di tengah jalan. Contoh brownfield investment adalah ketika Philip Morris, ya, Marlboro, membeli PT Sampurna kira-kira 8 tahun yang lalu. Ya, nah di situ PT Sampurna Group itu dibeli oleh Philip Morris, Marlboro dengan nilai 5 miliar dolar 8 tahun yang lalu. Jadi Philip Morris tidak perlu bikin pabrik lagi, pabriknya sudah ada. Ya, pabriknya sudah ada. Dan sudah jalan. Nah, itu dibeli, begitu dibayar lunas, dibikin akta notaris, ya, artinya shareholder dari Sampurna mengakui bahwa dia sudah menerima pembayaran. Pada saat itu juga kepemilikan berganti dari Sampurna Group kepada Philip Morris. Jadi di tengah jalan dibeli saja begitu. Ini adalah brownfield investment. Apa keuntungan, ya, kelebihan, apa kekurangan masing-masing tentu ada. Ya, misalnya pada greenfield investment, ya, kelebihannya ialah kita mulai dari awal. Kita mengikuti. Ya, jika kita bisa menentukan sendiri. Ya, kita bisa memberikan roh, marwah yang namanya corporate culture. Ya, karena kita punya, kita bentuk. Sama kalau kita misalnya, ya, memelihara anak anjing dari kecil, ya, kita tahu betul, ya, kita bisa didik dia, ya, untuk jangan artinya buang air sembarangan, ya, dan dia akan patuh kepada kita. Kita bentuk apa yang kita ingin, anjing itu tumbuh dewasa mengikuti perintah kita. Ya, itu kalau kita greenfield investment. Kerugian dari greenfield investment, karena kita mulai from zero, kita tidak punya pengalaman. Ya, ketika kita launching suatu produk kita, ingat, ya, 70% dari produk baru yang di launching itu hampir pasti gagal. Ya, itu adalah statistik. Jadi kalau kita bikin produk baru dalam greenfield investment, ya, kemudian kita masukkan ke pasar, kita launching ke pasar, bisa jadi berhasil, bisa jadi pula gagal. Nah, itu risiko, ya, pada greenfield investment. Pada brownfield investment, risiko ini tidak ada. Karena ketika Philip Morris mau membeli, ya, Sampurna Group, sudah dia pelajari, sudah mereka pelajari. Ya, mereka sudah lihat data-data penjualan, mereka sudah monitor di pasar, dan mereka tahu bahwa karena Sampurna Group pasar perusahaan terbuka, data-data penjualannya dan keuangannya lengkap. Jadi hampir pasti kalau perusahaan yang seperti ini tidak bakal gagal. Kecuali perusahaan-perusahaan brownfield yang diakuisisi yang memang kinerjanya sudah merosot parah sekali. Ya. Tetapi di sini kelebihan. Nah, kekurangannya pada brownfield investment ini ialah kita tidak bisa mempengaruhi lagi. Misalnya Philip Morris tidak gampang masuk ke pihak Sampurna Group dan kemudian, ya, artinya membangun Sampurna Group itu mengikuti corporate culture dari Philip Morris. Kenapa? Di dalam Sampurna Group itu sudah ada manajemen, sudah ada karyawan, bahkan Sampurna itu 100 tahun lebih. Jadi corporate culture-nya sudah berurat berakar dan mereka kuat dengan corporate culture-nya, hingga corporate culture dari pihak Philip Morris
juga kalah oleh corporate culture dari yang sudah dibentuk oleh pihak Sampurna Group itu. Satu contoh saya juga kaget, saya lihat sekarang saya harapkan tadi dengan akuisisi dari Sampurna Group oleh Philip Morris, saya harapkan Philip Morris membantu menjual rokok kretek Sampurna di pasar internasional. Nah, dengan mengikuti jaringan Marlboro yang luar biasa. Nah, itu ada international company. Ya. Ternyata tidak terjadi hal seperti ini. Ini catatan saya mengenai investasi asing. Apa yang terjadi ialah ternyata Philip Morris bahkan membuat Marlboro dengan rokok kretek. Nah, ini jadinya celaka. Artinya bukan saja, ya, artinya Philip Morris memasarkan, ya, artinya rokok kretek Sampurna di pasar internasional, malah dia tidak lakukan. Gejala ini meluas. Saya amati ketika misalnya pihak, ya, arti Indosemen, ya, memasukkan pabrik semen dari Jerman, ya, Heidelberger Semen, ya, tahun saya kira 30 tahun yang lalu, ya, saya harapkan tadinya pihak Heidelberger Semen dari Jerman ini bisa memasarkan semen 3 roda ini ke pasar semen internasional. Tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena Heidelberger Semen itu masuk membeli semen 3 roda untuk memanfaatkan pasar dalam negeri. Ya, juga kemudian ketika Heinz membeli ABC Heinz, di situ ada tomato ketchup, ya, artinya dari ABC, saus tomat ABC, ada saus chili dari ABC. Saya harapkan Heinz bisa memasarkan ke luar negeri. Ternyata tidak terjadi. Nah, biasanya dampak foreign direct investment artinya berharga kalau memang bisa membantu ekonomi Indonesia, dalam hal ini ekspor ke luar negeri. Ini catatan kritis saya. Ternyata perusahaan luar negeri masuk ke Indonesia, memanfaatkan pasar Indonesia yang luas sekali, 250 juta orang gitu. Alih-alih untuk memasarkan ke luar negeri, mereka menikmati kue pasar dalam negeri. Jadi tidak ada gunanya kecuali modalnya itu saja yang bisa digunakan. Ini catatan saya. Itu mengenai greenfield, ya, dan brownfield investment. Dari sudut kaca pemerintah, sudut pandang mata pemerintah, kacamata pemerintah, pemerintah lebih sedang pada investasi greenfield. Kenapa begitu? Pemerintah ingin menggalakkan lapangan pekerjaan baru. Jadi kalau pada suatu greenfield investment, pabrik itu masih kosong. Sehingga dalam keadaan kondisi pabrik masih kosong, ya, pabrik tadi bisa merekrut banyak sekali tenaga kerja baru. Hampir semuanya tenaga kerja baru karena pabrik itu zero. Ya, jadi bisa 100-200 orang. Pada brownfield investment tidak gampang. Ya, tidak gampang misalnya merekrut tenaga kerja baru untuk Sampurna Group yang sudah dibeli oleh Philip Morris. Kenapa tidak gampang? Karena di dalamnya sudah ada orang-orang yang bekerja di Sampurna dulu. Mereka tidak mau kebanyakan orang baru datang. Lagi pula kesempatan untuk menerima pegawai baru sedikit sekali. Jadi dari sudut pandang ini pemerintah akan lebih sedang kalau ada greenfield investment. Ya, padahal ini merupakan suatu hal yang sangat serius. Sebelum BCA Group itu dibeli oleh, ya, sindikasi dari Jarum, kemudian dengan perusahaan, ya, dari Sisial dan sebagainya, ya, artinya pernah mau dibeli oleh bankir dari Singapura. Nah, ketika berebak kabar bahwa BCA yang ketika itu dikuasai oleh pemerintah lewat IBRA, ya, lewat BPPN mau menjual saham BCA, bankir Singapura datang mau melakukan penjajakan, pegawai BCA sudah heboh, sudah demo. Kenapa demo? Mereka khawatir bahwa kalau investor bankir dari Singapura masuk, nanti mereka diberhentikan. Ya, jadi mereka menolak. Ya, sehingga ketika kemudian grup Farallon, ya, dengan Jarum itu
masuk menguasai saham BCA dalam salah satu klausul sales purchase agreement, ya, rencana penjualan saham BCA kepada Farallon dan Jarum Group, terdapat klausul bahwa selama 3 tahun pertama konsorsium Farallon dan Jarum tidak bisa memberhentikan, ya, manajer-manajer media dari BCA. Kalau direksi pasti diberhentikan, ya, direksi komisaris itu tidak ada ceritanya mesti berhenti. Jadi, komisaris lama, direksi lama harus diberhentikan, diisi oleh direksi maupun komisaris yang investor baru. Tapi manajer media, misalnya kepala cabang dan sebagainya, branch manager itu tidak boleh diberhentikan selama 3 tahun pertama. Ya, ini untuk menjamin apa? Tidak timbul keresahan di kalangan karyawan dari BCA. Ini adalah masalah utamanya. Jadi artinya pada brownfield investment dilakukan oleh Farallon, ya, maupun Jarum ketika mereka mengakuisisi BCA, supaya jangan ada kegelisahan, jadi mereka menandatangani klausul seperti itu. Jadi artinya pada brownfield investment, tenaga kerja baru bisa diserap amat sangat sedikit dibandingkan dengan misalnya pada brownfield investment. Nah, ini salah satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, kita lihat juga, kemudian kita lihat pada outflow dan inflow dari foreign direct investment. Kalau kita bicara outflow, selama 30 tahun, 40 tahun terakhir ini terjadi suatu perubahan yang amat sangat dahsyat. Outflow itu berarti, ya, foreign direct investment keluar, ya, dari suatu negara, itu outflow. Nah, kalau inflow berarti masuk ke dalam suatu negara. Misalnya investasi dari Jepang, itu outflow-nya dari Jepang. Nah, inflow-nya Indonesia menerima. Nah, potret ini berubah total. Kira-kira 40 tahun yang lalu, mayoritas dari foreign direct investment adalah berasal dari negara-negara Amerika. Ya, flow-nya itu. Nah, atau negara Eropa. Ya, kita lihat begitu terdapat suatu flow. Ya, masuk ke suatu dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, masuk ke negara-negara Asia, ya, termasuk ke China, termasuk juga ke Indonesia dan lain-lain. Ya, itu dulu, ya, karena terjadi perubahan-perubahan. Ternyata sekarang berubah. Ya, kita lihat Amerika sekarang sedang dirundung kemalangan. Ya, salah satu kegagalan dari Donald Trump untuk menjadi presiden untuk kedua kalinya ialah kondisi Amerika yang secara dia sudah dihantam pandemi, dan Trump termasuk orang yang tidak percaya dengan, ya, artinya COVID-19, artinya lalai. Di lain pihak secara ekonomi dia maunya ribut melulu, ya, mengenakan pajak import duty yang besar dari barang-barang berasal dari China dan sebagainya. Jadi situasi perdagangan internasional dari, ya, Amerika juga sedang dalam masalah yang besar. Kemudian juga Amerika sebagai pemerintah, ya, itu hutang luar negerinya sudah sebanding dengan GNP-nya. Ya, artinya hutangnya dengan GNP-nya sudah neck to neck. Ya, GNP-nya sekitar 19,5 triliun dolar. Nah, hutangnya juga sudah 19 triliun dolar. Nah, ini suatu hal yang memang yang meragukan. Tetapi untung Amerika dengan ekonomi 19 triliun tidak gampang kolaps. Ya. Terbesar utang dia berarti pada T-bill dan T-bond, treasury bill, seperti katakanlah ORI, obligasi Republik Indonesia, ini obligasi Republik Amerika. Nomor 1 berada di tangan Jepang. Ya. Kemudian nomor 2 berada di tangan China. China saja memegang T-bill atau T-bond dari Amerika itu sekitar 1,3 triliun dolar. Jepang kira-kira sedikit di atasnya. Jadi begitu banyak, belum lagi negara-negara Eropa itu. Nah, jadi Amerika berada dalam keadaan yang lemah.
Ya, jadi tidak bisa mengharapkan investasi dari Amerika, outflow itu sudah lenyap, ya, kemampuan ini. Nah sekarang kita lihat Eropa. Eropa sekarang istilahnya berada in disarray. Disarray itu berada dalam situasi yang ya, agak mencemaskan, ya, kacau, ya, tidak rapi. Kenapa? Ada Brexit. Brexit ini juga menarik United Kingdom keluar dari Uni Eropa, sehingga sekarang Uni Eropa ditopang hanya oleh negara-negara seperti Jerman, Prancis, kemudian Italia. Ya. Yang lain agak kecil GNP-nya. Nah, Inggris keluar dari situ. Dengan demikian Uni Eropa juga sudah mengalami artinya persoalan disarray dalam bidang ekonomi dia. Gara-gara Brexit tadi. Nah, kita lihat Jepang. Jepang selama hampir 25-30 tahun ini, ya, ekonominya melemah terus. Ya, bahkan pernah resesi berkali-kali. Resesi itu kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu secara 2 triwulan berturut-turut di bawah zero, minus, dia mengalami resesi. Ya, Jepang mengalami kemalangan setelah menandatangani kesepakatan Plaza Accord, ya, di New York. Ya, di situ saya kira tahun 1984 atau 86 itu, di situ Jepang dipaksa untuk, ya, menurut kesepakatan supaya yen Jepang, ya, artinya diperkuat dan dolar Amerika diperlemah. Dengan demikian Amerika bisa ekspor di pasar internasional. Karena Jepang pada saat tahun 80 itu merupakan artinya secara ekonomis kompetitor kuat dari barang-barang produk-produk Amerika. Jadi kalau yennya diperkuat, ya, dan dolarnya diperlemah, ya, Jepang tidak begitu kompetitif di pasar internasional. Amerika menjadi kompetitif karena kelebihan dolarnya itu. Nah, Jepang tanda tangan kesepakatan Plaza Accord itu, ya, artinya menaikkan, ya, nilai tukar dari yen terhadap dolar Amerika. Sejak saat itu, ya, Jepang mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi karena ekspornya kurang kompetitif dibandingkan barang-barang Amerika. Itulah kenapa kita lihat kemudian 20 tahun, 25 tahun kemudian, ya, Beijing, China menolak untuk melemahkan renminbi mereka, ya, terhadap US dollar, untuk memperkuat renminbi mereka terhadap US dollar. Mereka khawatir bahwa penyakit Plaza Accord itu menular kepada renminbi dari Cina itu. Nah, jadi Jepang juga dalam keadaan sulit. Nah, tapi Jepang adalah kekuatan ekonomi nomor 3 dengan kurang lebih 5-5,5 triliun dolar, jadi tidak gampang kolaps. Tapi untuk mengharapkan Jepang terlalu banyak juga sangat tidak masuk akal. Nah, Jepang sendiri mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi yang besar. Ya, makanya kita lihat sekarang Shinzo Abe sekarang sudah diganti dengan Suga, Perdana Menteri Suga. Apalagi di tengah pandemi begini. Nah, kita lihat pattern itu berubah. Nah, jadi dulu sejak Perang Dunia Kedua, ya, sumber dari yang terbesar dari FDI adalah Amerika. Amerika menang perang tahun 45, dia menjadi dikjaya, ya, ekonominya berkembang. Nah, kemudian dia invest di mana-mana. Kemudian yang lain adalah Inggris, ya, Belanda, Prancis, dan Jerman. Dan mulai Jepang juga. Pada saat itu kira-kira 56% dari outflow FDI itu berasal dari negara-negara seperti itu. Ini dulu, sekarang tidak lagi seperti itu. Ya, kalau kita lihat misalnya China ketika membuka pasar ekonomi China yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, ya, tahun 1979 setelah, ya, Mao Zedong meninggal dunia tahun 76, Deng Xiaoping membutuhkan waktu 3 tahun untuk konsolidasi karena misalnya dia harus artinya menguasai the Gang of Four yang artinya berasal dari kelompok politik 4 orang ini, 4 sekawan yang mendominasi, ya, artinya ketika itu peta politik Cina, peta kekuasaan Cina yang dipimpin oleh Madam Chiang Ching,
Nah, setelah The Gang of Four itu digulung habis-habisan, bekerja sama-sama dengan Wang Tongwin, ya, dengan Deng Xiaoping. Jenderal Wang itu adalah kepala pengawal pribadi Mao Zedong. Nah, kemudian mereka bisa, ya, artinya mengkonsolidasi. Gang of Four itu di penjara, kemudian Madam Chiang juga meninggal bunuh diri di penjara, yang lain dihukum. Nah, Deng Xiaoping sudah mulai kuat lagi, sudah memegang kekuasaan dengan baik dan benar, baik pada sistem Partai Komunis Tiongkok dan juga pada pemerintahan. Nah, dia pergi kemudian ke Shanghai. Nah, di Shanghai dia mulai mencetuskan new era, ya, new economic policy dari Tiongkok masa depan. Nah, dia mengatakan misalnya yang terkenal ucapannya, kucing itu warnanya bisa putih dan bisa hitam. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Saya nggak peduli. Artinya apakah itu Partai Komunis atau itu orang Tionghoa ataukah orang bule yang datang ke sini, saya tidak peduli. Yang penting ekonomi Cina ini mesti bergerak maju. Jadi dia mulai, ya, mengundang investor asing masuk ke Tiongkok. Jadi ada semacam inflow. Ya. Nah mulai dari sedikit-sedikit, ya, 5 sampai 6 billion tiap tahun, sampai kemudian banyak sekali yang masuk, ya, ke China karena tertarik oleh pasar yang besar 1,3 triliun, 1,3 miliar orang. Akhirnya sampai mendapati kira-kira itu hampir 1 triliun, ya, investasi asing masuk ke Tiongkok dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun. Itu dulu. Ya. Sekarang Tiongkok sudah merupakan, ya, memberikan outflow. Apa itu outflow? Tiongkok sudah boleh invest di luar negeri. Ya, jadi dulu dia menerima inflow, sekarang dia sudah mulai outflow keluar. Banyak investasinya terutama di Afrika. Ya, kemudian juga dia bikin inisiatif obor, One Belt One Road, ya, untuk artinya menyaingi atau mengikuti, ya, jalur sutra zaman dulu. Dia juga punya itu. Dia bikin jaringan kereta api dan sebagainya meliputi banyak negara. Ya, bahkan dia memiliki kereta api yang bisa berjalan dari Beijing sampai ke London dalam waktu 18 hari dengan membawa ribuan peti kemas. Kalau saya lihat di film-film, utamanya 40, ya, bukan 20 lagi, bukan 20, ya, tapi 40 cubic feet itu. Bukan TEU, 20 equivalent unit. Ya, ini adalah peti kemas yang ukurannya 40. Jadi besar sekali. Dalam 18 hari melampaui Mongolia segala ke Rusia, kemudian Polandia segala masuk ke Inggris. Jadi dia bisa membawa begitu banyak barang ekspor, dan di tengah jalan juga negara-negara itu bisa ikut. Mereka juga bisa mengekspor. Misalnya mau Mongolia, ya, juga ikut, katakanlah 100-200 peti kemas bisa masuk ke situ. Ya, ini kelebihannya. Nah, kita lihat juga One Belt One Road itu memberikan kemudahan-kemudahan, pembangunan pelabuhan dan sebagainya. Walaupun banyak tentangan-tentangan. Nah, kemudian terakhir juga Tiongkok sudah mulai ikut dalam yang disebut Regional Comprehensive Economic Partnership, ya, bersama-sama dengan 10, ya, negara ASEAN, dan ada 5 negara di luar ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan New Zealand. Ini merupakan kesepakatan ekonomi yang sangat besar, hampir sepertiga, ya, artinya kurang lebih 27 triliun dolar dibandingkan dengan global GDP. Kemudian secara populasi juga sepertiga penduduk dunia ini, dan ini merupakan satu trading block yang amat sangat besar. Nah, kita lihat sebenarnya pentingnya supaya bisa investasi kelihatan dilakukan. Dan foreign direct investment ini bukan saja hanya untuk tangible goods, ya, juga bisa untuk service, ya, barang jasa. Kita lihat misalnya, ya, artinya banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan, ya, kantor akuntan publik, ya, yang berinvestasi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya, itu adalah investasi asing.
apakah dia kerjasama dengan salah satu kantor akuntan publik di Indonesia atau franchise atau dia invest. Jadi bisa itu, ya, bisa terjadi. Ya, ini sekarang ini ada konsorsium, ya, dari saya kira dari Jerman atau Italia, ya, mau invest di Arab Saudi untuk langsung membuka 200 bioskop di sana. Kita tahu, ya, Arab Saudi zaman dulu itu sangat konservatif, tidak boleh ada bioskop. Jadi kalau kita misalnya ke Riyadh pengen nonton bioskop, lupakanlah, nggak bakal ada bioskop itu. Arab Saudi zaman sekarang di bawah pimpinan Raja Salman dan Pangeran Mahkota, ya, Pangeran sekarang ini, ya, anaknya bin Salman itu, Muhammad bin Salman, rupanya pendekatannya sangat modern. Perempuan boleh bekerja, boleh nyetir mobil, tidak perlu pakai jilbab, bioskop boleh dibuka. Nah, ada perusahaan dari Eropa, saya lupa persisnya, yang mau investasi membuka 200 bioskop di Arab Saudi. Itu jasa itu. Ya, jadi untuk jasa juga bisa terjadi, ya, artinya investasi asing itu. Jadi ada semacam liberalization policy. Ketambahan dengan adanya WTO yang memang sangat, ya, artinya memberikan dukungan. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya kalau kita mau masuk ke pasar mancanegara, ada beberapa moda cara. Pertama-tama eksporting. Ya, artinya saya yakin hampir 95%, ya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri adalah via exporting. Termasuk saya dulu. Apa itu exporting? Kita buat saja barang di dalam negeri, terus kita ekspor ke luar negeri. Paling gampang, kita tidak perlu investasi di luar. Ya, modal kita hanya kita gunakan saja di sini buat bikin barang jadi. Kita dapat suatu LC, letter of credit. Nah, sudah gitu kita serahkan barang itu kepada perusahaan pelayaran yang ditunjuk. Kita terima bill of lading, LC asli dan bill of lading asli, kita serahkan kepada advising bank kita di Indonesia. Kalau semuanya cocok, semua tidak ada diskrepansi, dalam 2-3 hari duit kita dibayar. Ya, setelah barang kargo kita serahkan, nah kita tidak punya risiko apa lagi. Ya, apakah itu risiko nanti barangnya dibajak di perairan Somalia atau tenggelam, kita sudah lepas tangan. Karena title-nya sudah berpindah ketika kita terima uang kita itu. Itu adalah ekspor bisa. 90, saya kira lebih dari 90% perusahaan Indonesia adalah melakukan kegiatan eksporting. Ekspor bisa dibagi dua lagi, adalah indirect atau ekspor direct. Ekspor indirect itu kalau melalui artinya orang lain. Ya, misalnya pihak ketiga. Misalnya kalau saya punya pabrik batik, ya, di Jakarta, kemudian saya juga buka toko saya di TC Bangka 2. Nah, setelah pagi-pagi saya ke pabrik saya, jam 10 saya pergi ke buka toko di Bangka 2. Saya nongkrong. Ya, nah kemudian dalam seminggu saya bisa jual katakanlah selusin batik di toko saya. Kemudian ada orang Malaysia datang. Ya, dia membeli katakanlah 3 atau 4 lusin batik saya. Ya, dia bawa pulang. Dia bayar kontan, dia bawa pulang ke hotelnya, dia pak, ya, dia bawa masuk ke kargo, terus dia sampai ke Kuala Lumpur, dia dagangin batik saya. Nah, batik saya diekspor, tapi indirect. Tidak langsung karena bukan saya yang ekspor, tapi encik dari Malaysia itu. Atau bisa juga saya, setelah saya melihat, wah itu lumayan nih, kalau saya buka toko saya seminggu cuma 1 lusin, ini sekali si encik datang saya bisa jual 4 lusin. Ya, itu baru 1 orang. Ya, kalau saya bisa dapat 2-3 orang lagi dari si encik ini, wah, saya lumayan nih. Kapasitas produksi saya ada di pabrik, saya bisa bikin. Dan saya tulis surat. Nah, lambat laun saya datang ke Malaysia, saya kunjungin satu demi satu. Nah, itu namanya direct. Ya, karena saya sudah secara aktif memasarkan ekspor saya ke luar negeri. Itu pertama. Itu kalau kita bicara exporting, itu non equity, tidak perlu modal di luar negeri. Ya, kita tidak perlu
bikin kantor cabang dan sebagainya. Kita hanya perlu modal untuk membuat barang kita di dalam negeri, non equity. Kedua, licensing atau franchising. Ini juga non equity. Ya, karena baik pada licensing maupun pada franchising, kita hanya meminjamkan ya, brand name kita dan logo kita. Kalau licensing misalnya terjadi pada misalnya Nike, dia memberikan lisensi kepada Berka Group ya, untuk membuat sepatu Nike mereka. Jadi manufactured under license by Nike. Ya, jadi Berka Group itu membuat sepatu Nike persis sama, kualitasnya harus dipertahankan dengan baik karena dikontrol ketat oleh Nike. Nanti kalau udah jadi diserahkan kembali kepada Nike. Ya, di sini tidak terjadi Berka memasarkan, tidak boleh pada licensing. Nah, pada franchising selain bikin juga diajarkan cara memasarkan atau operasionalisasinya. Misalnya apa? Starbucks. Nah, Starbucks itu franchise. Kasih pinjam merek Starbucks, dikasih pinjam logo Starbucks. Ya, kemudian juga diajarkan cara operasionalisasi pemasaran dari Starbucks itu dengan training kepada barista-barista. Ya, sehingga pada franchising selain membuat, membuat secara teknis, juga memasarkan juga diajarkan. Atau hotel-hotel, ya, hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 di Jakarta, di Indonesia, umumnya adalah franchise operation. Ya, dulu Hilton, ya, sekarang menjadi Hotel Sultan. Ya, kemudian kita lihat juga Hyatt Regency, ya, katakanlah di Hyatt, ya, dekat bundaran Hotel Indonesia, itu semuanya adalah franchise. Yang kemudian kita lihat yang tiap sebentar dibom, Hotel Marriott itu udah 2 kali dibom kan, Hotel Ritz-Carlton juga di seberangnya itu, di Mega apa tuh, Mega bukan Kebayoran, Mega Kuningan. Mega Kuningan ya. Nah, di situ kita lihat semuanya adalah franchise. Sampai bintang 5. Ritz-Carlton itu semuanya franchise. Artinya boleh pinjam merek, boleh pakai merek kita, boleh pakai logo kita. Kemudian dari mana untungnya? Karena pada franchise itu ada franchisor yang memberikan franchise, yang punya merek itu, ada yang namanya franchisee yang menerima. Nah, franchisee mesti membayar kepada franchisor biasanya semacam royalty fee kurang lebih 5% dari gross. Ya, dari gross, dia nggak mau dari net. Ya, jadi katakanlah, ya, tapi risiko ada di tangan franchisee. Ketika Marriott dibom, nah yang rugi bukannya Marriott Amerika, karena hotel itu punya Marriott orang Indonesia namanya Mr. Tan Kian. Nah, dia yang harus menanggung kerugian tadi, renovasi dan sebagainya. Marriott Amerika hampir tidak terganggu apapun, ya kecuali royaltinya di stop sementara selama masa renovasi. Ya, jadi kita lihat terjadi seperti itu. Nah, ini juga termasuk non equity, ya, investasi tanpa equity. Starbucks masuk ini tidak ada investasi apa-apa, kecuali dia gunakan ya, mereknya Starbucks, logonya Medusa itu, ditambah dia ngajarin barista-barista, itu saja. Makanya non equity, baik pada licensing maupun pada franchising. Ya, ini yang bisa digunakan kalau masuk ke pasar internasional. Nah, setelah itu kita lihat juga artinya ada mode-mode lain, ya, atau strategic alliance, kerjasama. Nah, kalau kita bicara strategic alliance itu ada 2 hal. Satu, bisa non equity. Kalau aliansi strategis itu hanya kerjasama operasional. Dulu pada SQ dengan artinya American Airlines. Nah, atau bisa juga secara joint venture, ya, strategic alliance. Kalau begitu strategis, ya, ternyata tidak bisa hanya dengan operasional kerjasama, tapi harus bikin joint venture. Misalnya Sumitomo, Toso dulu kerjasama. Ya, pada joint venture ini sudah equity. Karena baik Sumitomo, Toso maupun SAU menyisihkan modalnya sebagian, membuat entitas baru. Jadi ini sudah mulai yang namanya equity participation. Kalau yang strategi seperti kerjasama operasional,
seperti SQ dan American Airlines itu tidak ada. Ya, SQ tidak menyisihkan modal, American Airlines juga tidak menyisihkan modal, ya, sehingga mereka bisa terus kalau memang cocok, kalau tidak mereka berhenti. Ketika American Airlines meng-apply Chapter 11 di Amerika, SQ mundur. Sama. Seperti ketika misalnya ya, keluarga Ibnu Stow itu menghadapi masalah ya, di Hilton, ya, artinya Hilton menarik diri, nggak mau lagi. Ya, ini terjadi. Nah yang terakhir adalah wholly owned subsidiary. Subsidiary yang memang dimiliki 100% oleh perusahaan itu. Contohnya ya tadi Unilever. Unilever masuk ke Indonesia, ya, kemudian dia mulai greenfield investment, dia mulai bikin pabrik dan sebagainya. Nah yang kedua contohnya adalah brownfield, ketika akuisisi dilakukan oleh Philip Morris Marlboro terhadap misalnya Sampurna Group. Itu adalah wholly owned. Begitu dibayar $5 miliar ya, kepada putra Sampurna, mewakili ahli waris. Nah akhirnya putra Sampurna berhenti, ya, berhenti dari kepemilikan dan kepengurusan, keluar sama sekali dari Sampurna Group. Nah akhirnya kepemilikan Sampurna Group itu dimiliki oleh Philip Morris International. Ya, itu adalah 4. Ya, nah pada foreign direct investment umumnya ialah seperti ini, seperti yang terakhir saya katakan wholly owned subsidiary atau bisa juga joint venture. Ya, ini berupa jenis-jenis. Ya, jadi sekarang kita lihat bagaimana keadaannya. Ya, kita pattern itu sudah begitu berubah. Ya, kita tidak lagi melihat ya, Amerika, Eropa, Jepang, tapi sekarang kita lihat ya, mulai ada dari China mulai masuk ke situ. Mudah-mudahan suatu saat juga Indonesia sudah maju, Indonesia bisa boleh invest. Ya, tapi itu mungkin masih lama sekali. Nah, tidak gampang. Nah, sekarang apa benefit keuntungan dari foreign direct investment kepada negara tuan rumah? Benefitnya adalah transfer dari sumber daya. Ada 4. Ya. Ada 4 benefit utama. Pertama adalah resource transfer effect. Jadi sumber daya itu ada. Sumber daya apa? Macam-macam. Apakah sumber daya keuangan, ya, sumber daya teknologi, sumber daya manajemen. Bisa transfer of technology, transfer of money, transfer of management. Nah, ini bisa, itu benefitnya. Datang dari luar. Kedua, employment effect. Ya, tadi saya bilang, dengan adanya foreign direct investment bikin pabrik, lapangan pekerjaan terbuka. Nah, ini sangat diharapkan sekali oleh banyak pemerintah, termasuk pemerintahan Jokowi. Ya, terus kemudian ada balance of payment effect. Karena ketika ada transfer uang, modal dari luar negeri masuk, ya, itu katakanlah 1 miliar, 1 miliar itu memperkuat balance of payment kita. Ya, neraca pembayaran kita. Kalau balance of payment kita positif, artinya apa? Nilai rupiah juga kuat. Ya, nilai rupiah melemah terus tiap hari karena kita ekspor itu tidak besar, kemudian investasi asing juga tidak banyak. Kalau kita bisa dapatkan rata-rata investasi asing 10-20 miliar tiap tahun, nanti mudah-mudahan rupiah kita juga akan kuat. Atau kalau kita bisa ekspor gila-gilaan seperti Cina, juggernaut ekspor. Ya, sekarang ekspor kita masih terbatas sekali. Kemudian foreign direct investment juga masuknya terbatas. Nah, nanti ada pada neraca pembayaran itu. Ya, neraca pembayaran kan ada misalnya neraca jasa dan sebagainya kan. Nah, di situ kita bisa lihat dari balance of payment. Nah, kemudian kita lihat juga competition dan economic growth, greenfield investment. Nah, kalau banyak sekali greenfield investment, kita pasti banyak mendapatkan manfaat. Tapi juga ya, artinya ada masalah. Ya, karena ada problem-problem ya, pada foreign direct investment. Ya, misalnya apa? Ya, dianggap mengurangi kewibawaan, kekuasaan dari pemerintah. Dulu ketika Freeport belum 51% ditangani oleh pemerintah, masih asing, ya, di mana pemerintah hanya kecil sekali persentasenya, itu dianggap
wibawa pemerintah di hadapan Freeport terganggu. Dia mau seenaknya saja, pemerintah tidak bisa apa-apa. Jadi karena keperkasaan dari modal, ya, sovereignty atau suverenitas kekuasaan melemah. Nah, ini suatu kritik yang paling besar. Juga terhadap foreign direct investment. Ya, kita lihat perceived loss of national sovereignty and autonomy. Seolah pemerintah pusat tidak berdaya menghadapi modal-modal asing seperti itu. Ya, kita lihat juga seperti investasi minyak di Riau. Kita tahu betul pemerintah lemah. Sebab apa? Sebab Amerika tidak segan-segan kalau diganggu itu investasi minyak di Riau, ya, Caltex sekarang menjadi Chevron, itu pasti Amerika tidak segan-segan mengirim armada ke-7-nya untuk melindungi itu. Ketika peristiwa PRRI Perbesta terjadi, ya, juga sudah ada gerakan militer Amerika dengan alasan mau melindungi investasi Amerika di Riau dan melindungi orang-orang Amerika yang bekerja di situ. Ya, jadi terjadi masalah-masalah seperti itu. Tetapi sekarang ini tekanan kepada kekuasaan seperti itu sudah mulai berkurang. Ya, tidak gampang lagi dengan alasan melindungi Amerika kirim kapalnya, kapal perangnya. Ya, jadi makanya investasi asing juga harus diperhatikan. Nah, kita lihat ini jadi ada beberapa masalah-masalah yang begitu penting. Nah, pemerintah juga sebenarnya bisa menginfluence FDI tadi. Ya, pemerintah juga harus menangani, oke, masuk ya masuk, tapi jangan mengganggu ekosistem. Ya, jangan mengganggu. Supaya juga mengikuti AMDA dan sebagainya. Tidak ngawur. Ya, ini juga peran pemerintah memang penting supaya dengan demikian tidak seenaknya saja. Nah, sekarang ini kita lihat apa manfaatnya buat manajer. Ya, manajer mesti memahami bahwa memang ada hal-hal seperti ini. Ya, dan ini kita harus artinya kuasai. Kalau kita tahu betul, ya, kita menjadi manajer dari perusahaan multinasional, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Saya kira sementara ini dulu, kecuali kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, waduh, menarik sekali nih Bapak Prof sharingnya. Saya mau nanya nih, kan saat ini dalam kondisi pandemi, ya, di mana investor-investor dari negara-negara yang tadi disebutkan, ya, itu kelihatannya juga mengalami kondisi yang tidak baik gitu kan. Nah, apakah ini juga akan berdampak kepada foreign direct investment ke negara-negara yang akan dituju? Dan kemudian kan yang kita tahu ada di investasi, ada pembelian saham, ada kemudian merger, ada kemudian akuisisi. Nah, ini di level persentase apa yang sudah disebutkan sebagai FDI gitu, Pak Prof? Mungkin bisa diinfokan. Ya, terima kasih. Sebenarnya polisi kepada FDI, banyak negara yang artinya pro FDI tidak begitu pro pada portfolio investment. China misalnya membatasi investasi portfolio investment, artinya obligasi, beli saham, commercial paper, itu tidak boleh lebih dari 20% dari modal yang masuk. Kenapa? Karena pada portfolio investment, ya, ada satu kelemahan mendasar. Portfolio investment itu adalah investasi tidak berjejak. Ya, dia tidak punya pabrik, dia tidak punya mesin, dia hanya pegang surat saham. Kalau di sini terjadi kegaduhan, ya, yang mengancam ekonomi, ya, mereka yang menguasai obligasi atau portfolio investment itu bisa langsung menjual. Dia takut nanti perusahaan yang sahamnya dia beli itu merosot. Seperti dulu ketika 98 kan, pernah harga saham sampai jatuh tinggal Rp50. Ya, kalau sudah Rp50 mau diapakan? Jadi dia takut. Sebelum terjadi dia buru-buru jual sahamnya. Kalau perlu dengan diskon. Dia dapat uang rupiah, dia transfer lagi, kan nggak bisa dalam bentuk rupiah. Rupiah dia convert dulu kepada, ya, uang asing, misalnya dolar Amerika. Jadi terdapat rush yang besar, luar biasa besar,
karena orang berebut beli dolar. Nah, ketika ini namanya sudden reversal. Kita lihat kalau reversal otomatis kan kalau mundur namanya R kan, reverse. Jadi reverse yang terjadi secara sudden. Nah, ini bahaya pada portfolio investment. Jadi gampang selalu dijual dalam setengah hari misalnya dengan diskon besar-besaran asal dapat duit saja, duitnya ditransfer ke dolar, dolar dikirim ke luar negeri. Negara mengalami masalah besar kalau itu terjadi. Makanya China misalnya tidak mau. Tiap tahun hanya 20% saja portfolio investment yang boleh masuk. Buat Indonesia ini tidak terjadi. Buat Indonesia sekarang lagi perlu duit, apalagi Ibu Sri Mulyani menghadapi pandemi. Jadi apakah itu foreign direct investment atau portfolio investment, pokoknya masuk dulu lah. Ya, ini tidak bisa kita salahkan, karena situasinya sedang begini. Ya, kita memang tidak menjadi tempat yang sasaran yang baik buat foreign direct investment. Kalau kita punya banyak foreign direct investment, tentu kita bisa batasi seperti Cina. Ini memang gak boleh banyak-banyak, ntar gue repot. Nah, Indonesia tidak punya luxurious dalam masalah memilih-milih ini. Nah, terkait dengan pandemi, ketika investasi menurun, buat Indonesia strategi yang terbaik ialah relokasi. Ya, relokasi dalam bentuk apa? Misalnya perusahaan-perusahaan Jepang, ya, termasuk perusahaan China sendiri, ya, perusahaan asing Korea yang sudah ada di China misalnya, pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Toh mereka sudah invest. Ya, tidak perlu investasi baru, tinggal pindahkan pabriknya saja. Untuk ini, pemerintah Jokowi itu sudah memiliki senjata yang ampuh, yaitu namanya Undang-Undang Sapu Jagat. Ya, artinya suatu omnibus law yang mengatur segala macam dengan halaman sampai 1000 halaman lebih itu. Nah, ini mengatur segala kemudahan-kemudahan, misalnya supaya pabrik-pabrik asing itu bisa direlocate, dan nampaknya sudah mulai masuk. Ya, Tesla sudah mulai memindahkan Hyundai, ya, artinya sudah mulai memasukkan kantor regionalnya ke Indonesia. Ya, kita lihat Tesla sudah bicara untuk membuat pabrik baterai. Ya, ada Pak Luhut Panjaitan sudah bicara gitu. Belum lagi yang lain-lain sudah menunjukkan kemauannya masuk ke sini. Umumnya relokasi seperti itu. China baru saja mengutus Menteri Luar Negerinya untuk berunding dengan Pak Luhut Panjaitan di Danau Toba. Di sana mereka mau invest di Sumatera Utara, rumah sakit dan sebagainya. Jadi memang masih ada, asal satu hal, ya, modal asing itu ditreat dengan karpet merah, red carpet. Kita mengundang orang kan mesti kita hormati orang. Jangan sampai nanti kita sudah mengundang orang sudah mau datang, nanti kita berbuat macam-macam, orang nggak mau lagi. Ya, ini menjadi masalah besar, ya, dalam tingkat pelaksanaan. Tapi kan pelaksanaan yang saya harapkan bisa dirubah dengan baik. Sampai sekarang ini krusial. Ya. Nah, ini yang harus kita pecahkan. Kalau mengharapkan investor dari dalam negeri agak susah sekali. Ya. Ada lagi silakan. Sementara sih cukup nih Bapak Prof. Ya, terima kasih. Banyak. Ya. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, bagi Bro and Sis, ya nggak mungkin nanti kita juga akan lakukan rekaman lebih lanjut, ya nggak, dengan materi-materi yang lebih menarik. Jadi tolong di subscribe, di follow media sosial, YouTube, Instagram, Facebook dari Wirawan Education, ya, untuk kami bisa lebih berkembang. Jadi, selamat pagi, terima kasih atas waktunya Bapak Prof. Ya, sampai jumpa. Terima kasih.